Shalom teman-teman dan Bu Teti. Ayo kita lihat dulu sejenak keindahan alam yang ada di sekitar kita. Kanan-kanan. Indah bukan? Nah, pada bab 11 ini kita akan mengkaji lebih dalam tentang keindahan alam yang Allah ciptakan. Apa aja sih keindahan alam di Indonesia? Wah, keindahan alam di Indonesia itu sangat beragam bintang. Mulai dari pegunungan, lautan, hingga di setiap kepulauan Indonesia pun terdapat beragam keindahan alam dan tentunya memiliki manfaat. Itu semua Tuhan ciptakan dan Tuhan titipkan di bangsa Indonesia ini. Wah, keren banget ya. Kita tinggal di negara yang keindahan alamnya sangat melimpah. Dan semua itu adalah ciptaan Tuhan kita loh. Airnya sangat bersih, meskipun banyak daun-daun yang berjatuhan di air, airnya tentu tidak berkeruh dan tidak kotor lagi. Dua, tiga. Dalam Matius 6 ayat 28 sampai 29, Yesus berkata, "Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tidak bekerja dan tidak meminta. Tetapi aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala hal kemegahan pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga yang ada." Bunga-bunga yang mekar adalah simbol kebesaran Allah dan detail dalam ciptaannya. Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup untuk memenuhi bumi dan mencerminkan kebesarannya. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 24-25, Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup menurut jenisnya, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian." Halo semuanya, kami akan menyatakan kesimpulan dari bab 11 ini. Kesimpulannya, keindahan alam adalah bukti kebesaran dan tanda cinta kasih Allah kepada manusia. Tentu kita harus bersama-sama menjaga dan merawat alam, dan kiranya hati kita dipenuhi rasa bersyukur dan kita mengagung-agungkan kebesaran nama Allah yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Shalom semuanya. Sampai ketemu lagi. Shalom semuanya. Kami dari kelompok 7 agama akan membuat penjelasan video mengenai bab 11. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Terang dari kelas 105. Nama saya Febrian Aditya Alexander Tonang dari kelas 5. Saya Katrina Meswa Gulutom dari 101. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bab yang akan kita bahas, yaitu Allah menciptakan alam dan keindahannya. Bab ini mengajak kita untuk memahami dan mengapresiasi karya ciptaan Allah yang luar biasa, yakni alam semesta dan segala isinya. Kita akan melihat bagaimana Allah menciptakan alam dengan keindahan dan kesempurnaan, serta bagaimana kita sebagai manusia dipanggil untuk menjaga dan merawat ciptaannya. Selanjutnya itu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, yakni kisah penciptaan alam di dalam Alkitab. Yang pertama, Allah itu menciptakan pada hari yang pertama, Allah menciptakan terang, memisahkan terang dari gelap. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air di bawah dari air di atas. Lalu hari yang ketiga, Allah mengumpulkan air sehingga daratan muncul, serta menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat, Allah menciptakan benda penerang di langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang.
makhluk laut dan burung-burung. Hari ke-6, Allah menciptakan binatang-binatang darat dan juga manusia. Lalu yang ke-7, Allah beristirahat. Kita membaca beberapa ayat tentang tanggung jawab manusia terhadap alam. Sekarang kita akan mengetahui juga atau akan membahas juga tentang penghargaan terhadap keindahan alam. Nah, teman-teman, di sini dijelaskan dalam Mazmur pasal 104 dan juga Roma pasal 1 ayat 20 menjelaskan bahwa yang Tuhan ciptakan, segala isi dan elemen yang ada di bumi ini merupakan bentuk keindahan dan keagungan Tuhan. Dan juga sebuah karya Tuhan yang sangat kompleks dan juga sangat indah adalah bentuk Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan semuanya dengan baik. Kemudian kita akan membahas aplikasi praktis, yaitu menjaga dan merawat alam. Tentu kita bertanya-tanya bagaimana sih ya, cara-cara kita menjaga alam. Tentu yang pertama adalah kita sebagai umat Kristen dipanggil untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Ini bisa dilakukan melalui cara-cara yang sederhana seperti mengurangi sampah ataupun membuang sampah kepada tempatnya, mendaur ulang sampah, menanam pohon, dan menggunakan sumber daya alam dengan hemat dan bijaksana. Yang kedua yaitu mendidik generasi muda. Tentu mendidik ataupun melakukan sosialisasi terutama kepada anak-anak muda atau penerus akan membuat mereka tumbuh dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Lalu yang ketiga tentunya adalah berdoa dan selalu merenungkan apa yang diinginkan Tuhan kepada kita dalam merawat alam ciptaannya. Lalu yang terakhir untuk penutup pembahasan kita pada hari ini adalah Allah menciptakan alam dengan keindahan dan kesempurnaan yang luar biasa. Kita sebagai umatnya dipanggil untuk menghargai, menjaga dan juga merawat ciptaannya. Dengan demikian, kita bukan hanya menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan keberkelanjutan dunia yang telah dipercayakan kepada kita. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Shalom semuanya.